warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aliza. Nama saya Yunita Maharani. Nama saya Yusriana. Nama saya Rismawati. Kami dari kelas 12 MIPA 1 akan menjelaskan materi statistika yang merupakan tugas matematika wajib dari Ibu Namira. Kita harus mengetahui pengertian dari statistika. Statistika adalah ilmu yang mempelajari tentang penyajian, analisa, dan penarikan kesimpulan pada suatu data. Data yang dimaksud adalah suatu kumpulan fakta yang terdiri dari data kuantitatif dan data kualitatif. Di dalam statistika terdapat ukuran pemusatan data dan ukuran letak data. Ukuran pemusatan data terdiri dari rataan atau mean, modus, dan median. Sedangkan ukuran letak data terdiri dari kuartil, desil, dan persentil. Jadi, saya akan menjelaskan cara menentukan nilai rataan atau mean. Mean terdiri dari data tunggal dan data berkelompok. Rumus data tunggal adalah X bar sama dengan sigma XI per N. XI adalah jumlah data dan N adalah banyak data. Kemudian, rumus data berkelompok adalah X bar sama dengan sigma FI dikali XI per sigma FI. XI adalah nilai tengah dan FI adalah frekuensi. Berikut ini tabel distribusi frekuensi nilai ulangan matematika dari 40 siswa. Tentukan min. Jadi penyelesaiannya adalah rumusnya X bar sama dengan sigma FI dikali XI per sigma FI. Sebelum itu kita harus menentukan nilai XI dengan rumus XI sama dengan BA ditambah BB per 2. Setelah kita mengetahui nilai XI, kita kalikan dengan FI. Nah, jadi kita telah mengetahui nilai FI dikali XI sama dengan 2600 dan nilai FI sama dengan 40. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus menjadi 2600 dibagi 40 sama dengan 65. Jadi, rata-rata atau min-nya adalah 65. Kali ini saya akan menjelaskan cara menentukan modus. Apa sih itu modus? Jadi, modus adalah data yang paling sering muncul atau frekuensi terbesar. Rumusnya MO sama dengan TB ditambah D1 per D1 ditambah D2 dikali K. TB adalah tepi bawah kelas modus. D1 selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. D2 selisih frekuensi modus dengan kelas yang sesudahnya. K sama dengan panjang kelas. Jadi, untuk lebih jelasnya kita menuju ke contoh soal. Contoh soal, tentukan modus data berikut. Jadi di sini sudah terdapat datanya. Rumusnya yaitu MO sama dengan TB ditambah D1 per D1 ditambah D2 dikali K. Modus adalah frekuensi terbesar. Dilihat dari data ini, frekuensi terbesarnya adalah 10. Terletak pada interval 65 sampai 69. Jadi yang ini. Diketahui TB sama dengan 64,5, D1 sama dengan 2, D2 sama dengan 2, K sama dengan 5. Jadi, dimasukkan ke dalam rumus TB 64,5 ditambah 2 per 2 tambah 2 dikali 5. Jadi, modus dari data tersebut adalah 67. Di sini saya akan menjelaskan cara menentukan median atau nilai tengah. Median terdiri dari data ganjil, data genap, dan data kelompok. Rumus data ganjil yaitu ME sama dengan X 1/2 N tambah 1.
Rumus data genap yaitu ME sama dengan XN per 2 tambah XN per 2 tambah 1 per 2. Rumus data kelompok yaitu ME sama dengan TB tambah 1/2 tambah N. Contoh soal, tentukan median data berikut. Jadi di sini sudah terdapat datanya. Kita harus mencari median dari data tersebut. Rumus dari median adalah tepi bawah ditambah 1/2N ditambah frekuensi kumulatif data sebelum per FI kali K. Terlebih dahulu kita harus menentukan FK atau frekuensi kumulatifnya. Setelah itu kita tentukan letak kelas median. Letak kelas median rumusnya itu 1/2 dikali N. 1/2 dikali 40 sama dengan 20. Jadi median itu terdapat pada data ke-20. Dan data ke-20 itu ada di interval 65 sampai 69. Dengan tepi bawah sama dengan 65 dikurang 0,5 sama dengan 64,5. Kemudian FKI atau frekuensi kumulatif sebelumnya yaitu 18. Kemudian FI-nya sama dengan 10 dan K atau panjang kelasnya adalah 5. Diperoleh dari 55 dikurang 50 sama dengan 5 atau 50 atau 54 dikurang 50 ditambah 1 sama dengan 5. Kemudian masuk ke dalam rumusnya, ME sama dengan 64,5 ditambah 1/2 N atau 40 ditambah 18 per 10 dikali 5. Ini dicoret berarti 20. Jadi 64,5 ditambah 20 tambah 20. Mohon maaf, ini dikurang. 20 dikurang 18 sama dengan 2 per 10 dikali 5. Ini dicoret sama dengan 2. Jadi 65,5. Jadi mediannya adalah 65,5. Baik, saya akan menjelaskan cara menentukan ukuran letak data. Nah, yang pertama dimulai dari kuartil. Kuartil itu adalah bilangan yang digunakan untuk membagi data menjadi 4 bagian. Kuartil terdiri dari data tunggal dan data berkelompok. Data tunggal rumusnya itu adalah Q1 sama dengan data ke-1/4 N tambah 1. Data kedua Q2 sama dengan data ke-1/2 kali N tambah 1. Q3 sama dengan data ke-3/4 kali N tambah 1. Selanjutnya data kelompok, yaitu ada Q1 sama dengan TB1 tambah C dikali 1/4 N dikurang FKII per FI1. Nah, Q2 sama dengan TB2 ditambah C dikali 1/2 N dikurang FKII per FI2. Dan Q3 sama dengan TB3 ditambah C dikali 3/4 N dikurang FKII
per FI 3. Untuk lebih jelasnya, lanjut ke contoh soal. Contoh soal, tentukan nilai kuartil atas dari data berikut. Di sini sudah ada datanya. Nah, terlebih dahulu kita harus menentukan dulu frekuensi kumulatifnya. Pertama-tama kita harus tentukan letak kuartilnya di mana. Kuartil atasnya. Dikali N, N-nya itu 40 ditambah 1 sama dengan 3/4 kali 41 sama dengan 30. Jadi kuartil 3-nya terletak pada data ke 30 3/4, itu ada di sini. Nah, dimasukkan ke dalam rumus itu TB-nya itu 69,5 ditambah panjang kelasnya 75 kurang 70 itu 5 kali 3/4. Ryan Little. Kurang 28 per F-nya 8 sama dengan 69,5 ditambah 5. Ini dicoret jadi 10. 30 dikurang 28 itu 2 per 8 sama dengan 70,75. Jadi kuartil atasnya adalah 70,75. Nah, yang kedua itu desil. Desil merupakan bilangan yang digunakan untuk membagi data menjadi 10 bagian. Desil terdiri dari data tunggal dan data kelompok. Rumus data tunggal yaitu DI sama dengan data ke I dikali N ditambah 1 per 10. Sedangkan untuk data kelompok, DI sama dengan TB Ryan Little. ditambah C dikali 1 per 10 kali N dikurang FKII per FI. Untuk lebih jelasnya lanjut ke contoh soal. Contoh soal, tentukan nilai desil kelima dari data berikut. Yang ditanyakan tuh desil kelima. Jadi D5 sama dengan data kelima dikali N-nya itu jumlah datanya. Berarti 40 ditambah 1 per 10. Hasilnya 20 1 per 2. Nah, 21 per 2 itu ada pada data pada interval 65 sampai 69. Nah, dilanjutkan ke dalam rumusnya. D5 sama dengan 64,5 Ryan Little. ditambah 5 per 10 kali 40 dikurang 18 per. Nah, kemudian D5 sama dengan ini coret jadi 4. 64,5 ditambah 5 20 dikurang 18 itu 2 per 10. Sama dengan 64,5
1 karena ini tuh 2 sama dengan 65,5. Yang terakhir yaitu persentil. Persentil adalah bilangan yang digunakan untuk membagi data menjadi 100 bagian yang sama. Persentil terdiri dari data tunggal dan data kelompok. Persentil data tunggal dengan rumus PI sama dengan data ke I dikali N tambah 1 per 100. Kemudian persentil data kelompok dengan PI sama dengan TBI ditambah I per 100 kali N dikurang FKII per FI dikali K. Untuk lebih jelasnya, lanjut ke contoh soal. Tentukan nilai persentil ke-30 dari data berikut. Pertama-tama berarti P30. Data ke-30 dikali 40. 40 itu banyak frekuensi ditambah 1 bagi 100 sama dengan 1230 per 100 sama dengan Ryan Little. 12 3 per 10. Berarti 12 3 per 10 itu ada pada data ke ini yang intervalnya 60 sampai 64. Lanjut dimasukkan ke dalam rumus. P30 sama dengan 59,5